seperti halnya Gajah Mada. Kalau dalam cerita internal kita sebelum masuk dalam keraton Mojopahit namanya adalah. Jadi menurut jenengan Damarwulan itu bukan kisah nyata tapi sanepan. Ya mungkin nek dicantenan dek karo koke sopan. Itu baru kalau saya menanggap yang namanya Sabda Palon Noyo Genggong adalah suatu Sabda adalah ucap, Sabda Palon adalah hukum, Noyo adalah tidak tertulis atau istilah Genggong. Moyo, Genggong itu adalah nyata. Penjabaran pribadi saya. Definisi spesifiknya bagaimana? Memang seperti itu kalau kategori bahasa di apa ya diartikulasikan gitu ya atau diartikan berarti kan bahasa itu memang seperti itu gitu. Tapi untuk mengartikan kepada pribadi masing-masingnya itu sebenarnya kita teristimewa juga. Sudah ada cantik mata ya, ada ini berarti itu, kan ya. secara tidak langsung tujuan kita luhur hidup di Arjopodo itu bahwa kita akan menghadapi sebuah bencana yang diseret oleh Trik Mataram dong. Kita tidak bisa menghindari. Makanya di situ Sabda Palon Noyo Genggong, layang Cantrik Mataram, bahwa itu adalah Garulaku. Kalau saya sandingkan kaitkan dengan Bhagavad Gita, di dalam siklus kehidupan itu ternyata di situ juga ada istilah penggilingan. Di Arjopodo koyo digiling. Nah, berarti Sabda Palon Noyo Genggong ku wis wayane garulakune donya dan garulakune jagat iku mulai melaku, berjalan. Nggih, Tos. Karena sudah tidak ada yang apa mau ngilingi kang kuno mau. Nah, Lebih spesifik nih ya. Garulakune donya dan garulakune jagat iku garulaku iku kan koyo cara cakar ngono to. ya, Nah, garu. ini khawatir di situ adalah kiasan. Dalam bahasa kesastraan itu adalah kiasan. Saya khawatir nanti dipahami bahwa garu itu kok ketok cakare. Nah, itu kan yang kita harus berhati-hati kan di situ. Nah, di situ kan seperti yang jenengan sampaikan bahwa Sabda Palon itu berhati-hati, memang metu suarane, metu kirata basane, tapi bukan berarti Sabda Palon itu materialistik. Karena miturut sejarah sampai hari ini, para penggali sejarah, profesor dan sebagainya, untuk menemukan sosok Sabda Palon Noyo Genggong ora ketemu, Mas. Ora ketemu. Iya. Hanya menduga-duga saja di sebuah candi terakhir gawenane Mojopahit yang menghadap barat. Dia lebih berbeda candinya. Candi opo ya iku ya? Candi terakhir yang digawe Brawijaya iku ana candi apa ya namanya jenenge ya. Nah, itu ada patung dua. Ketika mau masuk ke pintunya candi itu tadi ada sosok dua begini. Hanya itu pun masih menduga-duga bahwa inilah arconya Sabda Palon lan Noyo yang Genggong. terakhir? Apakah itu kan kita juga Candi bisa opo sih? Candi Moyo ta candi opo sih iku? kita kan Yang juga seberapa? bisa mengartikan toh Mas, itu candi yang terakhir. Kalau miturut Yang catatan mau kita sejarah, telusuri, yang mau kita jadikan, yang mau kita gali. Enggak, ndang-ndang itu yang terakhir. Yang candi sekarang masih terbungkus di sebuah gunung. Yang rencana kita mau ke sana, mau kita gali, kita bongkar. Belum ada yang menemukan. bisa jadi itu bukan yang terakhir, Mas. Itu yang pendahulu-pendahulu kita. Makanya itu, Karena ya, Candi Ceto itu di situ ketika kita masuk naik di situ ada arco dua sosok. Nah, itu sejarawan hanya menduga itu adalah Sabda Palon Noyo Genggong. Hanya satu itu saja, itu pun masih dugaan. Tapi ceritanya itu banyak di kalangan masyarakat Jawa. Namun secara sosok dan catatan-catatan baik itu catatan negara Kertagama itu tidak ada. Dan sosoknya itu memang dianggap sebagai sosok yang misterius gitu loh, Sabda Palon Noyo Genggong. Saya khawatir yang saya menduga yang jenengan tangkap itu adalah benar bahwa Sabda Palon Noyo Genggong itu bukan sesuatu yang materialistik gitu loh. Ya istilahnya seperti Damarwulan sendiri. Kemarin waktu kita berbincang-bincang apa sih nama Damarwulan itu,
Apakah itu sebuah sosok? Kan saya memberikan istilah masukan atau rujukan. Damar Wulan itu kan bukan begitu sosok, bukan bentuk sosok, Sosok manusia bukan sosok manusia. Kalau pribadi saya, ya tapi kan, itu adalah itu sanepan. adalah sanepan. Damar itu kan kalangan orang-orang kecil, rakyat jelata. Wulan itu bisa dikatakan, dikategorikan adalah Sasi. bulan atau sasi. Memang sasi adalah bulan, Mas. Bulan. Sasi itu diambil kata dari kata rasi. Sasi itu Iya. bintang. Bisa dikatakan itu dari bentuk perwujudan planet, bisa dari bentuk dari perwujudan. Kan orang Jawa ini bermacam-macam pengertian. Misalnya satu bahasa aja banyak pengertiannya. Bukan masalah banyak pengertiannya, Mas. Jenengan Banyak bicara aunya. sebagai Uniknya Jawa itu Nah, di sini. makanya itu satu kata itu kan bisa dipahami banyak banyak makna. banyak makna. Tapi pribadi-pribadi Ya. sesuai dengan kepribadian penggalinya Ya. sendiri, panemnya sendiri. Tapi kalau sebagai pemeluk Buddha Jawa Wisnu, kalau ada syarat, Definisikan. ya kan tinggal kita Iya. nganu pedomannya kan Iya. tetap di kitab gitu. Makanya kan satu. Kenapa kok kita itu orang Jawa khususnya ya, bahasa Jawa ini kan unik. Tuh, bahasa Jawa itu unik. Sedangkan orang-orangnya pun juga unik. Nah, dari unik pemikirannya, unik kesehariannya, unik karakternya dan lain semuanya. Gitu loh. Nah, karena Jadi menurut jenengan Damar Wulan itu bukan kisah nyata tapi sanepan. bukan Yang kisah mungkin juga nyata. bisa juga kisah nyatanya juga. Maksudnya bukan kisah nyata Biasanya gimana kan semua itu kan bisa itu mungkin ya nanti kalau Karena gini, nama seseorang itu kan memiliki makna. Seperti Taruna Budi Satuso. Dulu diberi nama itu Prajurite, Satrione. cari wong Jawa kan Satrio. Asma Kinaryo Jopo. Nah, Ya bisa kan? jadi Damar Wulan adalah kisah sesungguhnya. Sesungguhnya. Kalau kita mengatakan sanepan itu karena kita mengambil pengertiannya dari istilah nama tapi itu. nama itu biasanya kan nama sebuah gelar Iya. atau apa. Nah, seperti Gajah Karena Moto. Gajah Moto. Nah, itu kan nama gelar yang memiliki makna. makna Kan seperti Damar gitu Wulan, artinya. pada saat itu zaman itu dia dipanggil dengan nama Damar Wulan karena dia sebagai sosok sebagaimana seperti itu. Makanya seperti di kita sajalah seperti Panjenengan nomor sira semua dewa. Oh, Maning iya. dewa. Sayangane Mengetahui. dewa. Nah, kalau sudah seperti itu. Karena kenapa dia kok menjadi seorang kusumaning dewa? Ada sesuatu hal yang nilainya lebih Dari titah dari kita pada manusia, umumnya. pada umumnya kan gitu kan. mulane sandingane gelar resi kan. Makanya kan Artinya gini, raja-raja kan juga punya gelar, gelar sendiri-sendiri. Nah, gelar-gelar kan memang sesuai. tapi secara bukti nyata, bukti sejarah kan ada Iya. wujudnya, candinya, Iya. keratonnya. Sama Mas. Kan begitu, artinya Damar Wulan itu bisa jadi itu sanepan, bisa jadi itu adalah kisah nyata toh. Harusnya kita bisa begitu. Permasalahannya kan dong. peninggalan beliau. Makanya kan di situ. Nggih. Makanya kita sebagai pemuda, ya, Nggih. Buddha Jawa Wisnu. Kalau kita nanti nindakaken kaluhuran, kang keserat tenggene pekat kita Wedojo Sampurna dan Cantik Mantara. Iya toh? Kalau panjenengan nomor Raden Kusuma Dewa ini enggak digaung-gaungkan oleh, ya sama ceritanya nanti aja sebuah dongeng saja. Tidak tahu wujudnya yang bagaimana. Khawatirnya kan seperti Nah, betul. itu. Iya toh? Artinya kalau sekarang Akan kalau menunjuk- Kusuman menjadi Dewa sudah sanepan jelas. tok, Nggih. gitu loh. Khawatir kalau kita tidak lantip Ing Sasmito dan Panggaito Panggaito. kita 100 tahun kemudian, 200 kemudian 500 nanti tahun yang akan datang hanya Resi sebuah Kusumaning cerita. Dewa itu hanya sebatas sanepan. Sanepan, bener nggak ceritanya? Itu Oh, sanepan. gitu Akhirnya loh. ada istilah duga-duga. Ah, Akhirnya gitu. banyak pemikiran-pemikiran. Kusumung Dewa gini. Kalau- Karena mereka tidak mengerti. Nggih, karena kalau saya pribadi Damar Wulan itu bukan sanepan, yaitu kisah Ya, nyata. kisah nyata. Karena mungkin wujud seseorang kerajaannya itu ada. Hanya saja sebelum menjabat kerajaan, di dalam kerajaan seseorang itu ya namanya Damar Wulan. Setelah menjabat kerajaan itu ada gelar sendiri. Makanya kita kalau untuk Sama. dari sejarah loh ya. Oke. Dari sejarah. Itu ada Damar Wulan adalah raja terakhir dari Mojopahit.
Karena waktu itu pada perjalanannya sudah ada Betul. ratu toh, dan Iya. ratu itu sudah mengerti bahwa Damar Wulan ini adalah titisan. titisan kan Nah. gitu, nggak ada sosok yang nantinya Nah. akan menduduki raja. Makanya dia dijadikan dulu itu istilahnya kalau menjadi raja kan Ada ada anunya. Nggih, ada apa namanya kaya diadu ngono to Iya. untuk Kaseten dan Kadigdayan kan begitu. Ya. Sama halnya Gajahmada itu kan gelar. Sama dalam ilmu pewayangan ya. Nama Iya. ilmu pewayangan ketika pada situ Dewi Sembodro ya toh. Abimanyu yang ada di dalam anaknya Abimanyu Parikesit yang ada di dalam perut Dewi Sembodro ya toh. Kan dibunuh oleh Aswatama. Kan udah lebur, udah hancur. Tapi akhirnya panjenenganipun Bathara Kresna meminta ada akhirnya wujud Parikesit. Seperti cerita seperti itu. Terus kan sama kaitannya dengan halnya Damar Wulan. Hampir mirip loh Mas ini Mas ceritanya kalau di Wedojo Sampurna. Kan mati toh. Nah, Damar itu Wulan maksudnya, mati. kemiripan kurang tepat soalnya kalau Parikesit dan Abimanyu itu kan bukan gelar gitu loh, itu nama. Iya, itu memang. nama. Tapi kalau Damar Wulan itu nama sebelum dia di dalam pemerintahan kerajaan. Itu memang semacam identik kerajaan Jawa yang seperti itu. Iya. Jadi ketika sudah naik titah di dalam kerajaan memang diberi nama gelar gitu loh. Seperti halnya Gajahmada, kalau dalam cerita internal kita sebelum masuk dalam keraton Mojopahit namanya adalah Yudhokardono. Yudhokardono itu yang berkembang di dalam saya sebut sebagai dulu loh ya, bahwa Gajahmada itu setelah yang Yudhokardono menjabat pati hingga menjadi Mahapati baru diberi gelar Gajahmada. Jadi Gajahmada adalah gelar Dalam Nama. pemerintahan kerajaan kan begitu. Iya. Jadi bagaimana kesimpulan kita terkait Damar Wulan? Apa itu kesanepan atau itu kisah nyata? Berarti masih 50-50. Jadi saya kan Jangan berpijak pada sanepan. Loh, enggak, saya Kisah berbicara nyata. pada dua-duanya, kisah nyata dan sanepan. Perlu pembuktian. Iya, perlu pembuktian. Bilang sanepan tadi. Kalau saya sendiri Sanepan. Sanepan. Karena tadi ceritanya itu saya tangkap Enggak, sanepan. gini loh Mas, kalau saya sendiri sih mengatakan bisa itu kembali ke ranah sanepan ya nggak apa-apa. Karena apa? Oh Damar Wulan aja hidupnya di kalangan rakyat jelata. Jangan salah. Hati-hati Mas. Damar Wulan bukan di kalangan rakyat jelata loh. Dia anak raja, betul nggak? Paham, itu dia hidupnya memang dia anak raja. Terus Akan tetapi dia bisa ke ranah rakyat jelata. buktinya Loh, ya sudah dikatakan istilahnya kan damar itu apa sih Mas? Damar itu enggak, kan saya menangkapnya dari kitab Wedojo Sampurna bahwa dia adalah sosok raja yang punya abdi. Iya toh? Sabda Palonoyo Ginggo. Jelas loh. Nggih, waktu perang nanggone Betul. gunung ngalakno sing saiki di Ah. Banyuwangi Jember nang Banyuwangi Betul. iku apa iku jenenge gunung apa iku? Ayo jenenge Sayembara waktu itu. Nah, Sayembara gunung apa iku? Antara Jember di Banyuwangi ana gunung sih. Nah, Gunung apa tuh iku jenenge? alas. Alas apa iku? oh, siapa? Kok alas apa? Ya, masa alas Bukan sopan? alasan ya? Bukan, alas tenanan sing dawa kuwi lho. Lah iya iku apa sih? Kintir. Kumitir. Oh, Kumitir itu kan udah ganti. gunung itu diambil dari sosok kala itu ada Sayembara kan. Betul. Peperangan perjalanan Damar Wulan di Gading kali Sabda Palonoyo Genggo. Kapundhut kalah gitu, tewas gitu. Nah, ditewasnya di Gunung Kumitir Kumitir. itu. Makanya gunung itu diberi Kumitir itu diambil dari nama sosok ketika Sayembaranya Damar Wulan perjalanan ke Keraton Sampai akhirnya Mojopahit. sampai tembus ini ono Kumitir layang seto dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini loh maksudnya Berkembang yang kepada kita, harus ya. dipahami terkait secara khususnya kita butuh Jawi dan juga masyarakat umum Jawa bahwa setiap penamaan itu ada secara latar belakang sejarah yang terjadi. Saya baru tahu. Karena menjadi tuntunan. Karena Nah, kalau cerita itu kita menjadi- nggak mengetahui maka kehilangan sejarah sama halnya kehilangan jati diri. Betul. Dileboni sejarah tokoh monco akhirnya tadi Mangkane diserat
Cantrik Mataram yang pertama podo sira ngili. Ngono Cari to ing kuno. Ternyata itu Oh, nguni. Kang wis kocap serat babat nagari Mojopahit dimulai dari Damar Wulan. ceritanya begitu toh. Nggih Mas, kita orang Buddha Jaiwis nih Ya, Mas. sekarang dia Pegangan Buddha kita ya Jaiwi. begini Mas. Kalau saya pegang kepada kitab yang lain seperti sebagainya. Waduh, Mas. Bejat aku Mas. Iya. Kan gitu. Karena kita tidak memegang Mas. Kan diberi mau ndak kita lain. Enggak Mas. Syarat-syarat Enggak, saja. Mas. Jangan ini karena dulunya umat sebelah tuh, oke. Mas tenginggil. Mas sebelah nu umat nopo Mas? Umat sebelah. Umat manusia nopo? Ya umat manusia. Umat Matur suwun manusia. Gusti masih umat manusia. Umat manusia gitu. Sebenarnya nggih Mas Taruna ini lantip ing panggrajan. Catas, cerdas, mumpuni. Ya, nah, saya hanya penggali saja. Iya, ya, enggak gitu loh. apa-apa. Saya suka weruh, masa Iya. nggak suka aron nih kondisi senior saya kamu itu boleh takut. Saya itu bukan senior Mas. Itu kita tuh sama-sama. Kalau saya senior, nek picantenan dekek rokok ora sopan. Nah, itu baru. Dale Mas. Buat nopo? Bener apa no? Kalau saya bilang kan kalau saya. Lah jenengan kan saya tapi Loh, nyekel senior, rokok. Saya ngomong senior, iku mau senior. Kan bingung ya kali Kang Mas Loh, Widodo. ya enggak bingung, Jagat, yang bikin bingung ya. itu panjenengan sendiri.